Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Herbalis Desa. Oke, kali ini saya tidak akan membahas mengenai terapi atau mengenai perawatan luka atau mengenai herbal. Tapi saya akan membahas tentang cara mensikapi pandemi corona. Sebetulnya saya tidak ingin bicara seperti ini, tidak ingin membicarakan masalah corona karena bukan pakarnya. Karena nanti kalau saya bicara teknis corona, justru nanti malah tidak tepat. Biar pakar-pakar yang bicara. Tapi karena sering didesak oleh teman-teman, oleh pasien ditanya mengenai corona, maka saya buat video ini. Oke, tentang corona, ya jenengan insya Allah sudah banyak mengetahui di baik di Google maupun dari jurnal-jurnal tentang COVID-19. Namun bagaimana mensikapi, nah ini yang perlu ada perlakuan khusus. Ini pendapat saya, untuk pendapat yang lain monggo silahkan. Tapi pendapat saya, ya, untuk menghadapi pandemi corona, anggap saja pandemi ini adalah suatu perang. Suatu perang di mana musuh kita memang tidak terlihat. Ya. Anggap saja ini negara kita ini sedang perang. Kalau skopnya dunia, ini kemungkinan perang dunia ketiga. Jadi anggap saja ini perang. Nah, kuncinya sukses di dalam perang itu adalah kekompakan dalam tim. Kekompakan dalam pasukan. Sudah banyak dicontohkan dalam sejarah-sejarah bahwa ketika kita perang dan tidak kompak, maka yang kita dapatkan adalah kekalahan. Contohnya perang Uhud. Ya, di perang Uhud itu pasukan tidak kompak terhadap pimpinan, tidak taat terhadap pimpinan, akhirnya dibantai habis. Itu. Nah, sama dengan menghadapi corona. Nah, ini kita ibaratkan sebagai perang. Nah, ketika kita perang, panglima kita adalah pemerintah. Panglima kita adalah pemimpin. Kita sebagai pasukan, sebagai warga, cukup taat mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Untuk saat ini, dalam menghadapi pandemi ini, agar tidak terjadi penyebaran yang makin luas, pemerintah menggalakkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Kemudian itu dari segi aman ya, 3M. Dari segi aman itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi dari segi spiritual, kita dianjurkan untuk meningkatkan iman. Maka seringlah mengkaji, yang bagi yang agamanya Islam, seringlah mengkaji Quran, pelajari Quran. Insya Allah nanti kita akan sadar, kita akan tahu bahwa sudah sangat mungkin Allah itu menciptakan makhluk yang sangat kecil yang namanya virus. Jadi jangan kok terus kemudian tidak percaya, oh enggak ada, virus itu enggak ada loh. Kalau tidak percaya adanya virus, sama saja tidak percaya dengan penciptanya. Karena semua makhluk ini diciptakan oleh Allah. Jadi kita percaya Allah bisa membuat makhluk sekecil apapun, bisa membuat sesuatu yang kita rasa tidak masuk akal. Ya. Jadi kita tingkatkan iman kita, ya. Kita ambil hikmahnya bahwa masa pandemi ini, wabah corona ini adalah suatu
pemberian Allah yang insya Allah itu kita akan diangkat derajatnya. Nah, itu tadi iman, nah aman tadi ya sudah ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Iman ya, kita berpositif thinking, meningkatkan iman kita, kaji kitab kita ya, dekatkan diri kepada pencipta. Kemudian yang ketiga yaitu imun, tingkatkan imunitas tubuh dengan cara makan makanan yang seimbang ya. Makan makanan yang seimbang. Kemudian istirahat cukup, olahraga cukup, pikiran dibuat rileks, nyantai, jangan kemerungsung. Nah, itu saja ya. Tapi yang paling penting dalam menghadapi pandemi ini adalah taat dengan pemimpin, taat dengan panglima. Selama kita tidak bisa taat dengan panglima, maka tidak akan selesai pandemi ini. Contoh ketidaktaatan terhadap panglima adalah, contoh ketidaktaatan terhadap pemimpin adalah disuruh pakai masker, tidak pakai masker, disuruh menjaga jarak, tidak jaga jarak, disuruh PSBB, tidak mau, disuruh vaksin, tidak mau. Kalau tidak mau dipimpin, tidak mau taat, maka tunggulah kekalahannya. Tunggulah kekalahannya. Taatlah kepada pemimpin, insya Allah perang kita nanti akan menang. Itu pendapat saya pribadi ya. Bagi yang tidak cocok ya monggo silahkan. Tapi insya Allah yang kami lakukan adalah seperti itu dari Herbalis Ndeso. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.